Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang masih bertanya, menjelaskan ulang tentang ada dan tidak ada. Bagaimana sebuah tidak ada kok dikatakan ada dalam ketidakadaannya. Jadi kita katakan ini ada angka 5, misalkan 5 ya. Jadi 5 ini ada pada papan tulis hitam. Ini ada pada papan tulis yang warnanya putih. Papan tulis itu sebagai tidak ada. Nah, 5 ini yang hitam ini sebagai ada. Jadi ketidakadaan putih atau papan tulis ini ada di dalam ketidakadaannya. Nah, yang 5 ini juga ada sebagai yang ada. Maka yang putih atau yang tidak ada ini sebagai kontras, bentuk kontrasitas untuk mengkontraskan, untuk menjelaskan, memastikan bahwa yang 5 ini betul-betul ada. Kalau tidak ada papan tulis, maka kita mau menggambarkan bagaimana. Ini sebenarnya kan adanya tidak ada dan ada yang tidak ada itu ya hanya sebagai media untuk manusia atau yang terbatas itu membahas atau memperbincangkannya. Secara zatnya ini 5 itu ada di dalam kelimaannya sendiri. 1 itu ada dalam keadaannya sendiri. Ini tidak ada pembahasan mengenai wujudnya karena memang dia ada di dalam dirinya sendiri. Ini 1 itu ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ketika dia sudah masuk ke pembahasan oleh yang lain dari dirinya sendiri, maka diperlukan media untuk menegaskan bahwa 1 itu ada. Maka butuh papan tulis. Ada angka 1. Jadi papan tulis ini fungsinya untuk sebagai media menegaskan keluar dari diri sendiri angka 1, sehingga angka 1 ini bisa difahami oleh yang di luar satunya itu, di luar zatnya. Jadi la ilaha illallah ini adalah tidak ada Tuhan. Ini untuk menegaskan adanya Tuhan. Ini diperlukan la ilaha ini. Kenapa? Karena sebagai penegasan adanya ini. Tanpa ini, maka dia, Allah itu wujud hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kita tidak bisa menceritakan, tidak bisa menggali informasinya, tidak bisa memberitakan, juga tidak bisa mengeksplor karena dia hanya ada diketahui dirinya sendiri. Jika demikian, apakah Allah ini punya sekutu, yaitu yang namanya tidak ada itu? Nah, ini pertanyaan lagi. Apakah ini sekutu Allah? Karena ini tidak ada sekutu. Karena ini tidak ada zatnya, maka ini bukan sekutu. Karena tidak ada sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu hanya yang bisa menjadi sekutu. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin selama-lamanya menjadi sekutu. Kan tidak ada. Tidak ada sekutu itu berarti kan ketidakadaan sekutu itu ada dalam ketidakadaannya. Ya. Jadi kita beli roti kan. Kita tidak beli buah-buahan. Kita hanya beli roti. Tidak beli buah-buahan. Misalkan ini roti ini ya. Nah, ini kita beli roti, tidak beli buah-buahan.
maka tidak beli buah-buahan ini ada dalam ketidakadaannya. Roti ini ada sebagai yang kita beli, sedang buah-buahan ada sebagai yang tidak kita beli. Tidak membeli buah-buahan itu ada dalam ketidakmembeliannya itu. Sedangkan roti itu ada di dalam zatnya yang kita beli. Jadi tidak ada itu maksudnya adalah untuk meneguhkan, menegaskan, menguatkan posisi zatnya yang ada kepada aspek di luar ini, di luar roti ini. Maka dikatakan roti ini ada, kita beli. Sedangkan buah-buahan ada, tidak kita beli. Jadi kita tidak beli buah itu ada dalam ketidakadaannya. Jadi ini buah-buahan ini tidak ada, ini wujud di tokonya. Di tokonya. Dan ini yang dibawa bersama ini tidak ada. Jadi buah-buahan itu tidak ada bersama roti. Maka tidak ada buah-buahan itu ada sebagai tidak ada bersama roti. Ini buah-buahan lebih mudahnya kita tinggalkan di toko. Kan di toko ada kan? Di toko ada, buah-buahan itu ada di toko, tapi yang kita bawa adalah tidak ada. Maka ini tidak ada sekutu. Ya, tidak ada sekutu. Nah, ini bagi sesuatu yang terbatas. Ketika sesuatu itu mutlak, tidak ada Tuhan, gambarannya bukan seperti roti dengan buah. Kalau tadi buah ini ada di toko, kita tidak membeli, jadi buah itu betul-betul ada di toko. Jadi ini kalau digandengkan kita ke toko lagi, ya ada, tidak kita beli, ya ada sekutunya, buah dan roti. Buah sama roti itu ada sekutunya, roti itu, yaitu buah sendiri di toko. Tetapi yang kita beli adalah tidak ada buah, kita hanya beli roti. Maka tidak ada buah itu adalah sebuah sekutu dari roti. Karena tidak ada, maka bukan sekutu, tidak ada kok sekutu. Tidak ada itu, yang tidak ada kan? Saya cuma beli roti, apakah suruh bayar juga membeli buah? Kan tidak. Walaupun buah itu ada di toko, kita kan tidak membeli buah, hanya beli roti. Maka yang disuruh bayar kan cuma roti. Mana ada kita suruh bayar sesuatu barang yang tidak ada kita beli. Maka yang kita bayar itu yang kita beli, itulah zatnya. Ini zat roti namanya. Ini sesuatu yang terbatas, untuk memahami sesuatu yang terbatas. Nah, ketika sesuatu itu mutlak, maka yang mutlak ini tidak bisa disamakan dengan keadaan yang terbatas ini. Jadi yang terbatas ini adalah bisa dianalogikan dengan seakan-akan roti dengan buah. Tetapi yang tidak terbatas tidak bisa. Tidak ada ini, tidak ada barangnya, tidak ada bendanya, tidak ada zatnya. Yang ada itu adalah zat Allah itu. Oleh karena ini, maka kita tidak bisa mengatakan Allah punya sekutu. Meskipun di sini ada kata-kata la ilah ya. Jadi Allah tidak bisa kita katakan punya sekutu, Tuhan lain. Justru ketidakadaan itu untuk menegaskan adanya Allah itu. Jadi justru ketidakadaan ini untuk menegaskan adanya yang zat Allah. Jadi ketidakadaan bukan sebuah sekutu maupun bukan sebuah zat. Karena ketidakadaan itu betul-betul tidak ada dalam kondisi yang mutlak. Dirinya itu diketahui oleh dirinya sendiri, di dalam dia sendiri, itu pada waktu, dan tanpa tidak ada itu pada waktu dia di dalam pengetahuan sendiri. Tapi ketika kita ingin membahas, kita ingin membicarakan, maka ini ada la ilaha ini disebutkan sebagai bentuk media untuk menegaskan adanya ini, menguatkan ya, menguatkan adanya Allah ini. Maka ditulis la ilaha ini dalam pembahasan yang terbatas atau oleh manusia. Jadi bukan sekutu, ini la ilaha ini bukan mengaku adanya Tuhan selain Allah, disimpan di mana atau di sini, nggak ada, tidak seperti buah itu kan.
Kita tidak membeli buah, tapi kan ada buahnya Pak, di mana di bakul buah, di penjual buah, tidak begitu. Ini bukan begitu. Kalau yang mutlak tidak begitu perumpamannya. Yang mutlak itu betul-betul ini tidak ada secara zat. Ini ada secara zat. Jangan sampai kita salah memahami, oh kalau begitu tidak ada, itu ada. Di mana? Di dalam ketidakadaan. Iya betul. Ada itu ada di dalam ketidakadaannya. Sedangkan yang ada itu ada dalam keadaannya. Nah, yang jadi masalah mungkin ada yang membalikkan. Sesuatu itu dikatakan tidak ada, dibalik ya. Jadi dibalik apa, Allah ada, bentuknya adalah tidak ada. Ini tidak bisa begitu ya. Allah itu ada, bentuknya tidak ada, ini juga tidak bisa begitu. Jadi ketika tidak ada itu tidak ada, tidak bisa kita gambarkan dia itu bentuknya bagaimana itu loh. Suatu tidak ada itu hanya sekedar ini sebagai media untuk menjelaskan kepada yang manusia seperti kita terbatas itu untuk memahami kewujudan yang mutlak. Lagi ini ya, ini yang lain. Yang mutlak itu selalu ada, sedangkan yang terbatas itu dia bergantung pada yang tidak terbatas. Ini kan otomatis kan, otomatis sesuatu yang terbatas itu ya bergantung kepada yang tidak terbatas. Yang terbatas itu tidak ada menjadi ada karena bergantung kepada yang ada, yaitu yang tidak terbatas. Juga seperti tadi itu. Ini kita katakan ini ya, maha pengasih. Maha pengasih ini berada dalam posisi tidak ada atau nol. Karena posisi tersebut dia memang tidak punya zat. Maksudnya tidak ada itu dia tidak punya zat itu loh. Ini maha mengasihinya ada, maha mendengar. Ini ada secara maha mendengar, tapi dia tidak punya zat. Maka diumpamakan dia berada dalam zona nol atau zona kosong secara zat. Nah ini ada secara zat, maka ini ada di dalam zona wujud. Nah, 1 dan 0 ini selama-lamanya begitu ya. Nah, ketika ini tidak dibahas, nah kita hapus ya. Ketika tidak dibahas, nah ini kita hapus ya, misalkan ya. Ketika tidak dibahas oleh makhluk yang terbatas, maka yang maha mengasihani, yang maha mengasihi, yang maha mengetahui itu wujud di dalam zat, wujud di dalam. Maka nama Kholik itu juga wujud. Kholik itu wujudnya, zatnya itu ada dalam zat itu, tapi dia tidak punya zat. Kholik itu tidak punya zat, zatnya adalah tadi Allah itu. Maka yang maha mengetahui itu wujud di dalam zatnya yang diketahui oleh, di dalam dan kepada dirinya sendiri. Dipahami ini bahwa sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu ketika tidak dibahas, tidak diceritakan dari luar, tidak dibinjangkan, tidak dijadikan sebagai pengetahuan dari luar oleh yang luar, maka sifat-sifat dan nama-nama Allah tersebut wujud secara azali, secara abadi pada zatnya. Jadi tidak terpisah antara zat dengan sifat. Sebab kalau terpisah, maka artinya keduanya bisa memiliki wujud yang independen. Maka antara sifat dengan zat itu tidak terpisah sehingga abadi. Betul-betul Allah itu maha mengetahui, betul-betul Allah itu maha mendengar, betul-betul Allah itu maha melihat.
Jadi sifatnya itu memang menyatu di dalam zat, dalam kemutlakannya. Dalam kemutlakannya. Sedangkan yang tidak ada itu tidak ada. Mau tidak ada kok. Kan tidak ada, tidak perlu kita bahas kan. Yang ada itu kan Maha mengetahui itu ada. Nah, adanya diletakkan Maha mengasihi dan sifat lain itu di dalam angka 0 untuk kita bahas. Untuk kita bahas di dalam berita atau informasi oleh yang terbatas, maka dibutuhkan sebuah batas. Satu, ini batasnya ini ada maha sifat dan sebagainya ini diletakkan di sesuatu yang 0 atau tidak ada ini karena kita sendiri tidak bisa paham kalau tidak menggunakan ini dulu. Jadi kita tidak paham kalau tidak menggunakan ini, kita akan sulit memahaminya. Untuk mencerna, memahaminya itu bagaimana memahami sesuatu itu ada tetapi tidak ada kan tidak bisa. Maka dibutuhkan media seperti ini. Satu, zatnya ini sifat nama dipisah dari zat di dalam pengetahuan manusia. Tetapi esensinya ini adalah satu jua zatnya. Seperti kita punya tangan, punya kaki itu kan tidak bisa kita potong-potong, kita mutilasi. Kita punya kaki, punya mata, itu kan telinga ya telinga kita, tangan lagi menempel kan ke badan kita. Menempel ke badan kita. Jadi ini ya bisa dikatakan ini maha sifat dan sebagainya nama ini tidak punya aku. Nah, ini aku. Tidak punya aku. Ini tidak punya aku. Aku itu ada di zat. Aku maha melihat. Itu akunya itu zatnya itu. Jadi yang sadar itu adalah akunya kita, bukan aku tangan, aku telinga, aku mata itu dia tidak punya aku. Adanya aku itu adalah sebagai sebuah wujud yang utuh. Maka maha dan segala sifat serta nama ini tidak punya aku, dia tidak punya aku. Maka akunya ini adalah di sini. Aku maha melihat, maha mendengar ya. Maha mendengar ini tidak punya aku. Ini tidak punya aku, non aku. Tidak punya aku, adanya aku ini bergantung kepada zat ini. Yang aku itulah zatnya. Nah, karena zat itu mutlak, zatnya itu mutlak, maka akunya ini mutlak. Aku mutlak. Jangan dibayangkan aku ini seperti kita. Ini aku, kalau aku kan sadar ya. Aku din, aku sadar bahwa aku ini din. Nah, ini juga aku ini sadar. Karena wujudnya mutlak, maka kesadarannya adalah mutlak. Kesadarannya mutlak. Jangan dibayang seperti kita. Kesadarannya adalah mutlak. Maka yang mutlak dengan kesadaran mutlak itu tetap wujud sebagai kemutlakan. Kenapa kita terbatas? Karena kita itu kesadaran kita terbatas karena badan kita terbatas. Ini kan cuma berapa meter tingginya? 1,60 cm. Ini kalau kita mamplang begini kan, malam begini berapa cm? Ini kan terbatas kan? Maka aku ini kesadarannya terbatas sebatas badanku. Sedangkan karena ini wujud yang mutlak, maka kesadarannya pun juga mutlak. Maka aku di sini itu ya ini mutlak. Sebagai sesuatu yang mutlak, aku mutlak maha mengetahui, maha mendengar, aku mutlak maha bijaksana, aku mutlak maha adil. Itu semua adalah untuk memahami wujud. Jadi ini bukan bendawi, ini kesadaran sendiri. Jadi sadar itu kan aku itu. Nah, terus aku itu terus apakah aku itu juga dapat terpisah dengan
zat, tidak bisa. Jadi yang aku itu tetap bersatu di dalam zatnya itu. Jadi ketika itu mutlak, maka akunya juga mutlak. Nanti akan kita bahas lagi tentang bagaimana kalau aku ini yang mutlak, terus kenapa dia bisa berkata-kata dengan makhluk. Nanti kita bahas dalam tema lain, dalam video lain. Jadi dipahami, jadi aku itu adalah zat, kan? Maka karena aku itu zat itu sadar bahwa aku itu memiliki sifat-sifat dan nama-namanya, sadar itu. Jadi ketika kita itu berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, Allah mendengar karena Allah sadar secara mutlak bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat ini. Allah alim, maha mengetahui, itu Allah sadar. Aku atau Allah yang mutlak itu sadar bahwa aku memiliki pengetahuan, maha mengetahui. Ya, dari saya demikian, semoga ada yang dapat dipetik sebagai pengetahuan atau manfaat, dan jangan sampai kita memahami ini dengan parsial. Parsial itu kita terpotong-potong, makanya nanti kalau bisa jangan sampai memutus video ini, ya. Di skip nanti akan bingung, karena skip video itu nanti akan memotong informasi yang harus saya sampaikan. Jangan di skip videonya, atau mungkin nanti bersari itu kita baca yang lain supaya utuh. Jangan sampai ini kita tahu ini yang dulu kemarin kita nggak tahu, ini terpotong informasinya. Baik, sekarang kita berikan closing text, ya, closing speech supaya kita tidak salah paham. Jadi tidak ada itu ada sebagai penguat, penjelas, sebagai penjelas adanya yang ada. Penjelas, bukan sebagai sekutu. Karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa menjadi sekutu, sebab yang tidak ada selamanya tidak bisa menjadi sekutu, tidak akan menjadi sekutu atau sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan. Nah, ini closing text-nya. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.